Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi wa sahbi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu. Kemarin sampai di pembahasan tentang tayamum, siapa baik yang boleh diberikan minuman ketika dalam keadaan kemarau, katik banyu ada sedikit, tapi untuk wuduk, pacaknya cuma untuk wuduk. Tapi ada wong atau hewan yang kehausan. Hewan apa be, manusia apa be yang nak diinjuk, yang tidak usah diinjuk. Kemarin sudah dibaca 3. Wong yang meninggalkan semayang, meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan tujuan malas dan lain sebagainya, meninggal ke semayang tiap hari, semayang. Itu kalau ketemu model itu dah sanjuk baju minum. Meninggal ke semayang, selagi dia masih Islam, itu Islam masih, kecuali dia tak percaya dengan sholat. Kalau ditanya sholat wajib tak wajib, semayang. Yang wajib tu berbuat baik dengan orang. Itu murtad namanya. Keluar dia dari Islam. Ngapa? Karena dia tidak percaya solat itu wajib. Iya. Nah, tapi ini malas baik. Kapan ditanya wajib mayang? Wajib. Ngapa dah kan? Lesu mayang. Lesu. Anda semayang, malas baik. Itu beda itu. Itu tetap Islam tapi ya berdosa. Itu nah. Bahkan di sini Allah nak nunjuk tahu dengan kita. Mungkin selama ini kita tak baca nyingok derajat wong tak pernah semayang. Kita nyingok wong tak pernah semayang tu tak baca kita hukum. Sama dengan kita, semayang tak semayang sama be. Kadang berduit lah dia dari kita. Yang semayang ni buntu tiap hari dah. Yang tak semayang berduit baik. Nah, sampai tak kesingokan status dia tu. Tapi Allah nak nunjuk tahu di mana di posisi bab tayamum ini. Nak nunjuk tahu derajat wong dak galak semayang tu mak mana hinonya. Kalau di akhirat dah jelas hino dia pasti. Tapi di dunia ini Allah tu nak nunjuk tahu. Kalau kita dak baca nak ngukur dia ni apa namanya dak kejingoan. Hidupnya lemak-lemak. Tapi di sini Allah nak nunjukkan. Kenapa? Ketika kita dalam keadaan dak punya banyu, ada banyu cuma untuk wuduk, maka ketika dia kehausan, tak usah diinjuk banyu minum. Berarti sehino itu dia di hadapan Allah. Siapa lagi rombongannya? Yang kedua, penzina kemarin. Yang ketiga siapa? Sudah kita baca kemarin, kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Seperti yang ada di Palestina itu. Kafir yang memerangi Islam itu kalau dia kehausan, tak usah diinjuk banyu minum. Wong Israel itu. Bila belum bek batu besar, gecek kepala dia tu, biar cepat mati. Iya, lama gino kan kehausan, gebuk kepala dia tu. Tak apa-apa pak. Israel, bukan wong sini, bukan. Israel lah apa sudah itu wajib dibunuh sudah wong itu. Sudah masuk kategori wajib diperangi dia sudah. Nah itu. Kemudian yang keempat, siapa yang tak usah diinjuk minum? Al-murtad, wong yang keluar dari Islam. Wa huwa allazi qata'al Islam bi niyatin aw fi'lin aw qaulin. Jadi dia keluar dari Islam, murtad dia dari Islam. Itu wong tak usah diinjuk banyu minum. Kemudian yang kelima, siapa yang tak usah diinjuk banyu minum juga? Al-kalbul uqur wa huwa allazi fihi iza.
Yang kelima adalah anjing gilo. Ada gilonya, bukan anjing ya, anjing gilo. Berarti kalau dah gilo boleh, bukan boleh, harus diinjak minum. Jadi kalau kita nak bewudu, mati dan dikagak. Gilo anjing tidak, kausan waras. Ya kalau ngigit anjing tu walaupun waras. Dia tu ada kan anjing gilo tak tahu apa dia cirinya, apa lidahnya metu, apa banyak ludahnya tak terti. Pokoknya ada anjing gilo. Kalbul ukur itu anjing yang membahayakan. Anjing gilo lah. Iya. Bukan ngilo-ilo, bukan. Kalau ngilo-ilo banyak. Manusia itu ngilo-ilo. Nah, gilo. Kalau gilo tak usah tinjuk. Kalau dia waras, anjing biasa, normal biasa anjing pada umumnya wajib ditinggalkan banyu itu biar lanjut dia, kita wajib tayamum. Nah itu. Nah, bayangkan sederajat dengan anjing gilo. Wong tak semayang tadi, sederajat dengan anjing gilo. Bukan anjing waras. Kita galak ngino anjing ni kan. Allah nak injak tahu betapa. Nah, dengan anjing waras lagi kalah dia. Yang tak semayang ini, yang tak semayang. Kalau semayang hebat mulia. Kalau ahli ibadat, ini yang tak semayang. Yo artinya apa bedanya dia itu dengan binatang? Semayang ibadat. Yang bedakan kita dengan binatang, kita punya akal, kita diperintahkan ibadat. Dia mana ada semayang? Ibadat ada. Kambing semayang, hati. Kambing semayang. Kambing tak kata ibadat dia. Tak diwajibkan Allah untuk solat, tidak diwajibkan untuk berzakat. Malah dia yang kena zakat. Kambing. Apa zakat peternakan. Nah, lebaran kena sembelih dia. Itu tidak. Nah itu jadi kambing gilo, anjing gilo. Kalau dia anjing waras tidak. Maka itu salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada makhluk Allah ini, menunjukkan mereka itu cuma sebatas hukum Islam baik najis, tapi dia tetap hamba Allah, makhluknya Allah Taala. Allah Taala cantumkan abadikan kisah seekor anjing dengan ashabul kahfi. Bukan kambing, anjing. Bukan kambing. Kalau nak ditogot ke, kambing banyak, pacak melok dia kan. Apa nak kambing, apa sapi melok dia tak. Sapi kan besar naik gua tu, kalau teluma kaget dia naik pucuk gua tu sapi. Kambing ada tapi ngapu anjing. Nah itu menunjukkan bahwasanya kita tak boleh menghinakan anjing, tak boleh menghinakan. Dia dalam hukum Islam najis besar, najis mughallaza, tapi dia tetap adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, siapa yang tak usah diinjak minum? Al-khinzir, li'annahu aswa'u halan minal kalb. Yang keenam tak usah diinjak minum adalah babi. Karena babi itu lebih dahsyat dari anjing. Lebih buruk dari anjing. Kalau anjing masih ada levelnya, anjing gilo, anjing waras. Tapi kalau babi nak gilo nak idak, sanjuk babi. Yo, babi gilo babi balik gitu gilo babi. Gilo babi. Anjing babi. Jadi ada 6 yang meninggal kesemayang, penzina, kafir harbi, kemudian murtad, yang kelima anjing gilo, yang keenam babi. Babi dah kata gilo. Pokoknya nak gilo nak idak, dah usah anjuk banyu minum. Itu di bab tayamum. Kemudian marahilul bahsi anil ma. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang al-bahsu fi rahlihi idza kana musafiran kasayyarati fa idza lam tajid fayabhasu fi rufqatihi. Jadi sini menjelaskan tentang jarak yang harus kita tempuh untuk nyari banyu. Yang pertama ada istilahnya haddul ghaus. Jarak yang harus kita tempuh adalah jarak sekiranya kita nyerit wong kedengeran. Haddul ghaus itu namanya. Jadi kalau wong nyerit lah besar. Berapa meter lagi kira kedengeran. Nah di sini sudah ditunjuk tahu kira-kiranya berapa meter. Itu 150 meter. 150 meter. Itu tidak katik ini, tapi tidak katik suara mobil yang normal
misal cak di padang pasir nah sepi nyerit lah. Nah kira-kira suara itu terdengar sampai ke berapa meter. Nah di sini sudah diteliti lah oleh para ulama, lebih kurang jaraknya itu 150 meter. Nah jadi fayajibu izalam yatayaqqan al-faqdu, maka wajib apabila kita tidak yakin bahwasanya banyu ni seluruhnya dak katik. Misal ini ni kemarau dak puluk lama, dak mungkin seluruh ni dak katik banyu. Nah mak mana kita jarak tempuh kita mencari banyu, jarak tempuhnya sejauh mana kita harus mencari banyu? Sejauh 150 meter. Carilah dulu 150 meter, 150 meter sekiranya itu. Nah jadi dicari, kalau dah ketemu maka naik lagi namanya haddul qurub. Haddul qurub itu yajibu idza tayaqqanal faqdu. Nah, jadi wajib kita mencari jarak 150 meter. Kalau tidak yakin banyu ni dak katik, artinya ada banyu kemungkinan, itu masih ada kemungkinan ada banyu, maka wajib mencari sejarak 150 meter. Kalau yang kedua dia tidak yang kedua yakin dak katik banyu, pasti kering ngelinting, teko sungai musi kering misalnya. Harus tetap mencari, cuman jaraknya beda. Jaraknya berapa? Lebih kurang 4,5 km. 4,5 kilo. Jauh Iya 4 kilo. Berarti ke mana lah 4 kilo ni? 4 dari sini ke mana lah? 4 kilo. Ya. Nah benarlah ke Sungai Musi lah kita cari. Nah lebih kurang itu. Kalau yang kedua ni, kalau kita yakin, alah lamunnya sudah kemarau ni, lah sudah berapa tahun, rasa aku nak katik lagi banyu kita, lah yakin sudah nak katik banyu. Tapi mau mana ke sikap kita tetap wajib mencari. Jaraknya berapa? 4,5 km. Jarak pencarian itu 4,5 km. Nah, kalau sudah sampai situ tak katik, sudah berarti tayamum. Itu jadi. Kemudian haddul bu'd itu la yajibu talabul ma fihi wa in tayaqqana. Tak usah dicari lagi kalau sudah lebih dari 4,5. Tak usah dicari lagi. Batas situlah 4,5 kita mencari. Lebih dari situ tak usah dicari. Kalau sudah yakin memang dah katik banyu. Tapi kalau ada, yuk kita cari tetap. Kita cari. Sampai sudah 4,5. Ternyata setengah kilo lagi, 500 kilo lagi. Misalnya kita berjalan. Sampailah kita di 4,5 misalnya. Ada stop nak katik banyu. Nah, ada yang berjalan, maju dikit mang, setengah kilo lagi ada banyu. Jangan stop kalau tunjuk orang tahu tu. Ini kan tadi kita bahas 4,5. Kalau sudah dah kata stop. Tapi ada orang yang tahu berjalan juga di belakang kita kok motor di sana. Maju lagi mang, ada banyu sekitar setengah kilo lagi. Maju. Berarti ada banyu. Nah, di situ tuh kalau kita yakin tak katik banyu, maka stoplah di 4,5. Ternyata ada yang kena ada banyu, walaupun nambah 500 meter lagi, tancap 500 meter lagi. Nah, ini dengan syarat yang pertama pernah sudah kita baca, dengan syarat perjalanan ini tidak katik membahayakan. Kalau membahayakan, seperti disebut di sini ada binatang buas, ada apalah, pokoknya membahayakan. Kemudian yang kedua, tidak ada sesuai harganya. Sedirijen sampai kita sana misalnya, Uji Mamang itu sedirijen 500.000. Alang kemahalnya banyu. 500.000 ada usaha, walaupun ada banyu. Mbek tayamum. Alang ke mahalnya. Nah, itu syaratnya. Jadi jarak ini tetap diukur juga dengan dua tadi, membahayakan atau tidak. Yang kedua, kalau ketemu banyunya memang harus beli misalnya. Kalau dah ada beli, mbek baik. Kalau disuruh beli, dijual, maka jingok
mahar misalnya harganya berapa. Kalau dia tidak do masuk akal harganya tidak usah dibeli. Itu syaratnya. Kalau kita nak tayamum. Jadi tidak mudah tayamum tu. Bukannya dikit-dikit tayamum tidak. Ini untuk masalah katik banyu. Kalau penyakit lain lagi. Kalau penyakit lain lagi, kan kemarin sudah dibahas masalah penyakit. Kalau dia sakit, dia tayamum walaupun banyu di bak belamburan. Sakit tak baca digunakan. Tak baca menggunakan banyu. Baik, kemudian selanjutnya syarat tayamum. Syurutut tayamum. Syarat tayamum yang pertama ayakuna biturab, hendaklah tayamum itu menggunakan debu. Menggunakan debu. Nah, debu di sini ada syaratnya lagi. Syaratnya debu. Jadi maki gendum tak boleh, maki gula tak boleh. Apa lagi? Maki apa? Tak boleh. Sabu-sabu tepak tak boleh. Ya kan cak debu juga. Tak boleh. Selain dari itu tak boleh. Harus debu. Harus debu. Syaratnya harus debu. Tanah liat tak boleh. Tanah liat. Tanah tepak. Merah kalau gai. Ujung-ujung nyari banyu juga kan. Tidak. Jadi debu itu yang nempel-nempel. Debu. Itu debu. Syaratnya debu. Bukan yang lain. Nah, debu ini ada syaratnya lagi. Ayyakuna tahiran. Hendaklah debu yang kita gunakan debu yang tidak najis, suci. Suci dia. Bukan bersih. Debu itu kan kotor. Bukan bersih tapi suci. Jadi tempatnya suci, tempat kita ngembek itu suci. Bukan di kandang sapi tempatnya tai kalau itu debu bercampur dengan tai. Nah, jadi di tempat yang memang suci, rumah kita itu kan tak katik lah najis. Nah, itu jadi ayakuna tahuran, ayakuna khalisan. Hendaklah debu yang murni, tidak dicampur dengan gendum, tidak bercampur dengan yang lain, tidak campur dengan cat. Ada cat runtuh kan? Nah, tidak bercampur dengan cat. Jadi murni harus debu. Murni harus debu nian memang. Bukan bercampur dengan cat. Ada kan cat yang ditepak luntur, putih kalau. Itu cat bukan debu dia. Jatuhnya bergaul dengan cat. Itu syaratnya. Kemudian mana cara kita menggunakan debu tersebut? Ayam saha wajhahu biyadaini bidorbatain. Mana menggunakannya? Hendaklah dia mengusap wajahnya. Jadi yang diusap itu wajah dengan tangan. Jadi tidak usah kumu-kumu, tidak usah masuk hidung, tidak usah ngesep kuping, tidak. Jadi cuma diusap rai dengan tangan. Rai tepak bisa digaup ke rai. Kalau dia tebal campak ke dulu. Kalau tebalnya kan campak ke dulu baru usap rai. Tak usah digosok ambil baju wuduk tu. Tengok digosok-gosok dah besar. Dia cak ini mana? Nah, sekiranya ngatas dah. Tangan. Ambil lagi tangan. Ambil lagi. Dua tangan ni sudah lengket. Tangan. Ini batas ini di sini nah. Balik. Ini baru kaki yang baliknya. Jempol. Itu tahu kan ada kan? Ini batasnya. Jari 4 ini untuk yang belakang dulu, yang pucuk dulu. Pucuk. Lagi kalau kata jempol. Oh iya. Yang kanan nanya kalau kata jempol bisa putus sudah. Mana adanya wae. Iya kedengaran kalau kata jempol. Ya jempol bertemu sini kaki. Jempol. Jempol. Ini juga kayak lagi. Itu. Jadi kata dia kena kalau. Tak usah digosok. Bukan ambil banyu wuduk gitu. Tayamum tak perlu digosok, cuma diusap deh. Ya sekali deh. Sudah itu. Cara menggunakan tayamum. Ini sekedar kita pakai. Mudah-mudahan kita tak nemu yang model ini. Kemarau maksud anda tu. Kalau sakit ya wallahu alam gitu kan. Namanya penyakit kita tak tahu, bisa jadi
penyakit kena tayamum. Jadi ilmu tetap dipelajari walaupun jarang kita pakai. Ilmu ni kalau jarang dipakai galak lupa. Belajar tayamum tak pernah dipakai karena tak baca. Nak makan juga apa? Sakit tidak, banyak pelamburan. Mana boleh tayamum? Ujung-ujung lama-lama lupa. Semayang jenazah misalnya, jarang semayang jenazah tu. Kalau adong mati bebas semayang. Maka tu pernah dalam pernah main jenazah. Dia nama jarang ketemu kali keplek bapak itu. Teriak ke wong qomat. Majulah bapak itu qomat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qomat semayang dia. Dia masuk wong qomat kan Fatihah. Sebelum semayang juga kan Al-Fatihah. Maksud wong tu qomat tu itu. Ini dah dia maju tu qomat dia Allahu akbar nak semayang jenazah tadi tu. Karena jarang dipakai tu kan, jarang semayang jenazah. Banyak orang mati di kampung, cuma sekali itulah dia metu. Maka tu tak tahu dia komat di mana. Itu jadi barang ilmu yang jarang dipakai itu biasanya mudah lupa. Salah satu tayamum ini habis belajar di sini lupa lah itu karena tak baca, tak dipakai. Kalau dipakai ingat terus dipakai namanya kan. Dikerjakan. Mbak wuduk kemarin sudah dibahas mbak wuduk. Ingat pasti mbak wuduk yang mana wajib, yang mana sunat. Ngapa? Tiap hari, sehari 5 kali, bahkan lebih dari 5 kali. Mayang tahajudnya, mayang duhanya, lagi nak baca Qurannya, mbak wuduk terus, ingat terus. Ini wajib, ini sunat. Mak mana batasan rainya. Ingat, karena tiap hari dibagi. Tayamum ini dibuat dari sini berbuih mulut hilanglah itu sudah. Lupa. Cuma tetap kita sampaikan biar kita esok-esok kalau kita nemu halnya yang model ini kita paham. Itu maksudnya tu kan. Ingat. Sunnah tayamum atau wajib tayamum. Fardu tayamum. Yang pertama wajib di dalam tayamum naklut turab. Naklut turab itu memindahkan debu min ayyi makanin ila wajhi wal yadain, dari tempatnya dipindahkan ke wajah, bukan rai kita gesurkan kedek tu bukan. Jadi syaratnya debu tu pindah, bukan kan dendeng misalnya. Tak usahlah pakai ini lagi, sama pakai tangan lagi langsung kan misalnya tak boleh, harus pindah ke dulu dia tu, diambil dulu. Itu syaratnya yang pertama. Harus dipindahkan dulu debunya ke tangan, baru ke wajah, bukan langsung dipoles-poles ke dirai atau tangan tadi langsung dicain-cain ke di dinding. Tidak baca model itu. Diembek dulu barang tu. Itu syarat fardu di dalam tayamum. Kemudian yang kedua niat. Niat nawa itu istibahatis shalah li'anna tayammum la yarfa'ul hadas. Wa innama yubihu ma kana muharraman 'alal muhdis. Jadi makna niatnya beda dengan wudu. Apa niat tayamum? Nawaitu istibahatis shalah. Aku berniat untuk memperbolehkan semayang, untuk diperbolehkan salat. Apa niatnya itu kata ulama? Li'anna tayammum la yarfa'ul hadas. Kenapa bukan nyebut nawa itu robal hadasil asghar. Kalau wuduk kan ngangkat hadas. Aku niat ngangkat hadas ke kecil, ngangkat hadas. Tapi ngapa tayamum tidak ngangkat hadas. Tapi niatnya untuk diperbolehkan solat. Nawa itu istibahatis solat. Aku niat untuk bertayamum ini untuk diperbolehkan solat. Kenapa? Di anna tayamum la yarfa'ul hadas, karena tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Sekedar wa innama yubihu makana muharraman 'alal muhdis. Derajat dia sekedar untuk menolong kita bisa untuk melakukan solat, tapi hadas acak diangkatnya. Itu jadi derajat dia tu dengan wuduk tu beda. Kalau wuduk mengangkat hadas, mandi wajib raf'ul hadasil akbar, mengangkat hadas besar. Tapi kalau tayamum itu namanya keutamaan.
salah satu keutamaan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah tayamum, diperbolehkan oleh Allah taala untuk menggunakan debu. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ini banyak dapat kita kemuliaan dari Allah taala. Salah satunya tayamum. Kage ada juga namanya solat, apa namanya? Solat musafir itu solat apa namanya? Solat kosor, ada namanya jamak, ada namanya kosor, menggabungkan dua solat, letak solat jadi dua rakaat. Nah itu namanya kemuliaan dari Allah. Jadi 4 rakaat tetap jadi 2, boleh. Kaki ada pembahasan sembahyang. Nah itu salah satu dari sekian banyak pemberian Allah Ta'ala yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, khusus untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak kemuliaan yang Allah berikan, ya. Boleh bahasa Indonesia, boleh. Wuduk juga bahasa Indonesia, tak apa. Tidak ada nak bahasa Arabnya tidak. Iya. Iya, nama itu istibas bahasa Arab namanya. Boleh bahasa Indonesia saja ku boleh, tak apa-apa. Niat tu di dalam hati. Niatnya di dalam hati. Melapaskannya hukumnya sunat. Melapaskan niat hukumnya sunat, dan di dalam hati itu yang di dalam hukumnya wajib. Sama dengan solat. Melampaskan niat itu sunat, melampaskannya itu sunat. Yang wajib itu dalam hati. Usolli itu sunnah hukumnya. Artinya kalau ada orang tidak ada maca usolli, kita semayang Allahu Akbar, oh tidak sah semayang. Mana niatnya? Niat kan di dalam hati. Niatnya di dalam hati. Melampaskan niat hukumnya sunnah. Melampaskan itu sunat. Artinya dilampaskan boleh pahala, tidak dilampaskan tidak apa-apa. Yang penting itu dalam hati tadi. Meniatkan tadi. Boleh bahasa Indonesia, boleh, tak apa-apa. Bahasa Menganjat lagi tak apa-apa. Jadi ya, tak apa, tidak apa-apa, boleh. Nah, wa itu istibahati shalah, sahajaku bertayamum untuk diperbolehkan solat. Nah, itu boleh memperbolehkan solat. Kemudian yang diusap tadi adalah wajah dengan tangan. Kapan tayamum? Kapan waktu disuruh tayamum? Ketika inda dukhulil waqti, ketika masuk waktu solat. Jadi tayamum itu tidak sama dengan wudu. Kalau wudu kita nak semayang zuhur, boleh pakai wudu subuh. Boleh. Kalau tak batal. Artinya boleh. Jam berapa wudu tadi? Jam 9. Mayang duha, baca Quran, tidak batal. Boleh tak langsung mayang zuhur? Boleh. Itu kalau wudu. Kalau tayamum tak baca. Tayamum itu dilakukan ketika masuk waktu. Kalau kita nak semayang duha jam 9, boleh ambil tayamum. Tapi ketika nak semayang zuhur, ambil lagi. Tak boleh pakai tayamum yang tadi jam 9 tadi dah acak. Sudah dipakai mayang duha, lah dipakai baca Quran. Nah, kita nak semayang zuhur, kapan ngembeknya? Ketika masuk waktu. Jadi bukannya kita, misal contoh, bukan cak ini juga gambarannya. Kita ngembek tayamum nak semayang duha jam 9 tadi. Ngembek tayamum jam 9. Semayang duha, habis baca Quran, terus. Kapan lagi ngembek tayamum? Jam 11. Dia ngomong jam 11 itu dia ngembek tayamum untuk apa? Semayang zuhur. Tak baca. Harus masuk waktu. Jadi kalau sudah beduk, lah ngebang, baru lah tepak lah. Baru tepak. Jadi dia harus masuk waktu. Tak baca dia dimbek sebelum masuk waktu. Untuk solat wajib. Dia solat tadi juga termasuk sembahyang duha. Jangan dia ngembek tayamum. Jam berapa dia ngembek tayamum? Jam 9. Kapan sembahyang duha? Jam 11. Kalau baca. Jadi ngembek tayamum mayang. Itu jangan. Dia beda dengan wudu. Wudu tu ibaratnya pacak disimpan pacak disimpan. Kali ini tak acak. Kalau sudah dimbek ada bocornya, dia bahasain kalimat itulah. Jadi kalau dimbek bocornya lama-lama habis. Tak baca digunakan lagi. Jadi dia harus dilakukan
atau ngembeknya ketika hendak melakukan ibadah yang hendak kita lakukan, mayang duha, mayang zuhur, mayang asar, itu. Jadi tak baca di mbek jam 11:30, mbeklah tayamum tu, lagi lupa nak mayang zuhur ni, ada baca. Jadi kapanlah beduk baru mbek tayamum, itu caranya. Sunnah di dalam tayamum. Sunnah di dalam tayamum. Sunnah di dalam tayamum tidak sama seluruhnya, tidak sama pecah wudu, beda. Beda dengan wudu. Cuman ada di sini masalah khotim. Khotim itu cincin. Masalah khotim ini cincin. Cincin itu kalau di dalam wudu, kalau di wudu mungkin masih ingat, ini nak menjelaskan perbedaannya. Kalau di dalam wudu masalah cincin ini, itu kalau dia kendor, nah ini kendor kan? Nah, kendor. Itu sunnah hukumnya digoyang, sunnah. Jadi pas mek wudu masuk tangan itu sunnah digoyang. Ngapo? Kendor. Nah, sunnah. Tapi kalau ada yang bagi cincin ketat sampai ketatnya pokoknya. Becaknya dari dia pengantin sampai lah bercocong tak lepas cincin. Lekat di tangan. Nah, ketat. Itu hukumnya wajib digoyang. Wajib. Ngapo? Kalau tidak masuk banyu. Tidak masuk banyu. Itu kalau dalam bab wudu. Tapi kalau bab tayamum, naz'ul khatim li awwali darbatin. Naz'ul khatim li awwali darbatin li annahu la yajibu isalu turab ila ma tahta al khatim. Kalau untuk tayamum mencabut, lepas ke, naz'u itu dilepas ke cincin ini li awwali darbatin, ketika pertama kali usapan. Pertama kali usapan. Jadi dia artinya tidak apa-apa. Li'annahu la yajibu isalu turab, karena debu itu tidak wajib harus mengenai seluruh tubuh. Beda dengan wudu. Kalau wudu harus kena-kena. Sunnah sampai cak ini, ya kan? Bek wudu. Ngapa harus kena-kena ini? Nah, kuku hitam harus dibersihkan. Nah, ngapa harus masuk? Kuku tak boleh berkutek, dicet. Tak boleh dicet. Hukumnya tak sah bek wudu. Ngapa? Wudu ini beda dengan tayamum. Harus harus terbuka kalau anggota tubuh ni harus terbuka, tak boleh ada sesuatu yang menutup inyo. Tak boleh. Aku tu betino kadang pakai kutek, mbek wudu tak sah. Kecuali dia lagi men, kan tak semayang. Ada yang betino dalam itu lagi men pakai kutek, dia dah apa? Tidak semayang. Tidak nak mbek wudu kan? Nah, tapi kalau dia solat, dia tak ada lagi haid, maki kutek tu artinya bukan pacar. Kalau pacar tu warna kalau kutek tu macam cat tu nah, maksud anak tu cat menutupi kuku, macam dikeruk nah, macam dilepas. Kalau pacar tu mewarnai dia, warnai tak boleh, harus dibuka. Make up betina, tebal lidah rai. Mbek wudu tak sah. Mbek wudu tidak sah. Ngapa? Banyu tidak sampai ke kulit. Harus dibersihkan dulu make upnya. Itu kadang-kadang banyak kejadian ketika acara pengantin misalnya. Nah, itu maaf ngomong kadang tidak semayang zuhur nian kadang. Ngapa? Alasannya ribet nak ngapus rai ni tadi. Kali ada acara lagi. Ya suruh Palembang tu kalau habis acara pengantin dia munggah jam 2 kadang jam 3 acara betina tu anda ingat dulu tadi. Ya perayaan ni kalau sekarang biasa sehari habis pula jam 12 habis. Kalau dulu anda ingat ayu cek pengantin dulu. Itu habis siang jam 2 jam perayaan Taiwan makan itu kan. Nah itu kan tak semayang ujung-ujung. Cuma sekarang saya dah kata lagi becaknya. Memang tak tahu iya dulu anda ingat dulu cek kahwin. Ujiku habis mayang sudah kelar mengantin tadi resepsi ini ada lagi dia munggah perayaan apa namanya. Maka Taiwan siang tu jam 2 jam berapa singa anak. Nah itu betina tadi peralasan anggung nak hapus ini ujung-ujung tak semayang zuhur. Habis acara munggah itu tadi, perayaan itu tadi, itu baca asal semayangnya dia asal. Mana baca model itu?
make up. Iya. Iya dah apa? Iya lambe wudu pakai make up tadi misalnya boleh enggak apa-apa. Iya, jangan terkentut. Kalau dia terkentut, iya jadi gawe. Iya. Dia rencana kan. Oh, ada rencana, rencana nak make up Jangan ini kan banyak. Iya. Satu baca gitu. Nah itu jadi jadi lebih kurang. Nah itulah jadi lebih kurang masalah tayamum. Nah pembatal tayamum. Pembatal tayamum. Ma abtalal wudu idza tayammama anil hadasil aqsar wa amma idza tayammama anil hadasil akbar fala yubtilul wudu fala yubtiluhu mubtilatul wudu. Pembatal tayamum itu seperti apa pembatal wudu. Jadi batal wudu, batal tayamum. Sudah ngembek tayamum, tekentutan berdepitan misal batal. Tayamum tadi batal. Menyentuh sentuhan kulit laki-laki perempuan batal. Teduk batal, hilang akal. Teduk yang nguling itu batal. Jadi pembatal wudu ialah pembatal tayamum. Nah, kemudian ada tambahan lagi, apa dia pembatal tayamum lagi? Ar-riddatu, murtad. Kalau dia murtad, maka hukum tayamum yang dia lakukan tadi hukumnya batal. Tawahumul ma in tayammama li faqdihi. Kemudian pembatal tayamum lagi, batal tayamumnya kalau datang banyu. Misal ngembek tayamum ini nak mayang zuhur. Dah sudah ngembek tayamum, belum sembahyang zuhur, hujan berdeburan turun. Hukum tayamum tadi batal. Ngembek wudu, hujan tiba-tiba. Misalnya lama dah hujan misalnya. Beklah tayamum tadi, ambil tayamum nak mayang tadi. Belum mulai sembahyang, belum solat, tahu-tahu hujan turun, debu, seketika hukumnya batal tayamum tadi. Maka diwajibkan wudu. Itu jadi ya. Iya. Ya. Ya. Yang wajib kodok itu kalau tempat sakitnya itu di tempat yang wajib untuk diwudui, tangan misalnya, itu wajib kodok. Tapi kalau yang tidak boleh kena banyu tadi di mana? Di kaki. Misal tidak boleh kena kaki, ya betis. Itu tidak ada dikodok karena bukan tempat tempat basuhan wudu. Itu bukan tempat basuhan wudu. Jadi kalau dia tak boleh dokter misalnya, tak boleh Pak ambil banyu wudu, bahaya lagi. Kalau Bapak ambil banyu wudu membahayakan. Sudah, tak usah ambil wudu, tak usah kenakan di tempat itu tadi. Misalnya posisinya di tempat kaki misalnya, tak usah dikenakan. Maka dia tidak perlu mengkodok. Tidak perlu mengkodok. Yang wajib mengkodok itu faqdut tahuren. Dua-duanya tak baca digunakan. Tak baca tayamum, tak baca ambil wudu. Seperti apa kemarin yang ditanya oleh Bapak? Tangan kena beban. Ya, tangan kena beban. Apalagi contoh juga ditangkap wong misalnya. Ditangkap wong, dikibet di kursi. Lah sudah masuk waktu zuhur. Ngembek wudu tak baca, nepak debu tak baca, tangan dikibet. Nah, mak mana jadi? Nah, itulah yang kodok. Lagi kalau sudah berapa lama dia ditahan tadi misalnya, selamat dia seminggu tu dia kodok kalau. Tapi kalau ternyata ditembak, mati dia misalnya kena ditambah oleh penjahat tadi, itu dicatat wong yang tidak meninggalkan sholat. Jadi kalau posisinya itu tetap semayang walaupun tidak katik wudu, bernajis galau, sama dengan wong sakit
wong sakit terkapal. Dua-duanya tak baca, bukan tayamum lagi. Banyu tak baca, tayamum tak baca. Mesing kencing pucuk kasur itulah. Iya koma. Iya koma. Tak baca juga. Koma. Ingat ke kayak mana abah tu lah ini bangun. Bangun. Nah, 3 hari bah abah tu jangan asu-asu misalnya kan. Nah, ingat ke kodok dia jadi. Kalau dia terbangun, kalau dia tahu-tahunya matinya memang misalnya kan, nah sudah liwat. Nah, itu jadi. Jadi termasuk juga sakit misalnya di rumah sakit. Tak baca kalau tayamum tak baca, selang diempus galau semacam no, tak baca kalau. Iya. Mengapa misalnya wajib tak semayang? Wajib selagi dia masih sadar. Zuhur betul, tunjuk tahu kan? Tunjuk tahu. Bah, zuhur sudah nyambung. Mana acak gerak lagi dah. Mayang. Sehat seminggu ayah ni tadi sehat. Tunjuk tahu. Ayah dikodok ya, semayang seminggu semayang. Solat seminggu di rumah sakit, tak pakai wudu, tidak ngadep kiblat, kencing pucuk situlah, menejis segala macam. Nah itu dikodok. Ternyata meninggal lillahi taala. Allah catat sebagai orang yang tidak orang yang tidak meninggalkan solat. Nah itu jadi. Jadi diperbolehkan untuk solat walaupun dua-duanya tidak digunakan, bahkan bernajis sekalipun. Nah itu lebih kurang tayamum, pembatal tayamum. Jadi pembatal tayamum sama dengan pembatal wudu, cuma ada tambahan tadi murtad dengan datangnya banyu dan lain-lain. Kira-kira ada lagi? Yang mana? Yang tidak acak wuduk tadi, dah acak wuduk, dah acak tayamum. Ya. Iya. Kalau bukan wuduknya semayangnya, solatnya. Iya. Wuduknya besar kodok. Kalau banyak wuduk, habis banyak pak gitu lah. Seminggu wuduk. Tidak, wuduknya solatnya cuma di kodok, bukan wuduknya. Iya. Solatnya kan dia kan solat tadi itu tidak berwudu, tidak tayamum, najis galau, ngadep kiblat tidak ngadep kiblat di kanjang tu lah. Yo kalau di VIP taruh lah, kamar itu besar, pacak putar, peci yang kelas ini, kelas BPJS kamar wong 8 putar nombong sebelah lagi pun pacak. Nah jadi tidak ngadep, ini benar-benar berlebihannya sudah tidak ngadep kiblat, tidak tayamum, tidak wudu, najis galau. Hati lagi sudah ini untuk memperbolehkan semayang acak. Nah, jadi tetap dia semayang. Lagi pada saat dia sembuh, insya Allah mudah sembuh, dia dikodok. Itu yang pernah terjadi anak alami waktu ayah anak sakit. Seminggu ayah anak sakit di rumah sakit Benteng, dirawat, balik ke rumah, anak kongkon kodok. Balik ke rumah dikodok, sehat, alhamdulillah sehat. Sampai rumah dikodok, ngedrop lagi. Masuk rumah sakit bukan di Demang tuh Hodijah masuk rumah sakit Hodijah, masuk pagi sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib, isya meninggal. Ayah isya meninggal. Jadi solat yang tadi yang ana omongke tidak wudu, tidak ngalu segala macam. Ayah solat itu isyanya meninggal. Tidak duit yang diganti kali waris mayang indah. Iya menaya. Iya mendak tahu lah gitu nih kalau ada warisan naya tadi kan. Iya menwarisan celana tu lah mano. Iya duit harta yang diwaris gitu. Nah itu ada lagi dikit lagi azan. Musafir. Mungkin karena dengan alasan mengejar waktu atau mungkin alasan keamanan, namanya musafir kita nggak kenal tempatnya. Untuk mampir sholat mungkin kata ini kurang yakin gitu. Tempatnya juga nggak tahu. Itu mana yang lebih abdul kita atau ini pokoknya di bis ya. Pokoknya nggak ada di bisnya. Kita sholat dengan tayamum di situ atau kita tunggu sampai jamak di jamak be. Iya dah apa? Gabung ke mana?
Oh subuh. Kalau subuh dak baca stop, itu boleh digabung ke zuhur dak apa-apa. Digabung ke zuhur atau dulu. Subuh. Tak baca digabung Ya belum sampai babnya, belum mana baca detailnya. Tidak baca dia tayamum, kan tak kata uzur tayamum itu sebenarnya. Qadha berarti itu. Paling mah itu. Cuma kaki ana baca lagi di bab apa? Musafir. Bab musafir. Belum sampai. Apa? Ya bisa tayamum, tapi syarat diperbolehkan tayamum tak masuk. Bukan tak kata syarat musafir tayamum yang kita baca. Iya. Di mana? Ada tak debu pesawat? Ya Allah alam debu ada nak pesawat. Cuman kebanyakan ada sebagian boleh berpendapat itu tak jadi soal. Cuman yang pernah anda dapat juga itu diperbolehkan untuk solatnya kaget itu di qadha atau di jamak. Misal berangkat jam berapa? Asar. Zuhur tu di pojok pesawat sampainya asar turunnya. Di jamak jangan lebih tayamum di pojok pesawat. Lebih afdol karena itu tadi ada yang katakan pesawat tak kata debu gitu kan. Nah, ada yang katakan ada tu lah debu. Nah, yang mana lebih lemah? Kalau kita kan musafir, pesawat berangkat bertemu di Zuhur. Sampainya kapan? Asar turun jam 5. Belum bertemu maghrib bisa. Sampai di turun, sembahyang asar. Zuhur tadi tarik ke asar. Nah, tapi ini tadi kaki anak cari lagi. Untuk subuh untuk subuh ini tadi. Agak dicari lagi. Jadikan PR. Anak kalau tak tahu, anak jawab tak tahu, Pak. Kalau jawab masing-masing sesat lagi. Anak tak masalah. Anak mah itu kalau orang bertanya anak jawab. Kalau tak tahu, anak tak tahu jawab. Terserah wong nak mandang lolo getinya ilham ni. Terserah. Daripada aku berdosa tanggung jawab di akhirat nak ngomong apa? Itu ujiannya, Pak. Salah satu ujian wong yang baca anak, salah satunya ujian wong yang macam mana ngajar pendakwah, salah satunya hawa nafsunya di situ, Pak. Ketika ada orang bertanya itu hawa nafsu, maka tu uji Nabi di dalam hadis yang tentang hadis Jibril itu kan Nabi nanya dengan Sayyidina Umar, ya Umar atadri manisail, wahai Umar tahu tak kau siapa yang nanya tadi? Apa jawab Sayyidina Umar? Ana tak tahu, yang tahu Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Itu pelajarannya. Artinya kalau tak tahu jawab tak tahu, kalau tahu jawab, kalau tak tahu jawab tak tahu. Jangan. Nah kita ni sebagai pendakwah ni kadang itu tadi hawa nafsu yang bermain. Ini ditanya bermain hawa nafsu. Malu kau tak baca jawab. Hawa nafsu ngomong. Malu kau tak baca jawab. Lolo kau dikata gurung. Terserah nak dikata lolo. Tak dipakai lagi tak apa. Daripada tanggung jawab Pak di akhirat. Ini hawa nafsu bermain. Hati-hati Pak. Anak sampaikan di tempat anak ngajar. Anak kalau baca anak jawab. Kalau tak baca anak ngomong, anak cari dulu. Kalau ketemu anak jawab. Itu caranya. Jadi kebanyakan hawa nafsunya di situ, Pak. Maka tu kaget, ya Allah, nauzubillah min zalik. Tahu-tahu di hari kiamat tengok, ngapa banyak kiai masuk neraka ni? Getinya banyak yang model macam ini dah. Mana tahu gitu. Iya, Pak. Kadang hawa nafsu apalagi sudah level lah tinggi, Pak. Ngomong kalau cak anak masih bawah, level lah sudah internasional. Ditanya tak baca jawab, itu hawa nafsunya lebih besar, Pak. Hawa nafsunya lebih besar. Ngapa? Malu kau kiai besar nak baca jawabnya. Itu mungkin bapak tak baca ngasuh kenyo, tapi kalau anak ngasuh kenyo itu ada hawa nafsu di situ. Nolong kita untuk jawab bae, oi. Tak tahu juga itu video. Ujung-ujung di akhirat beketu berimamah masuk neraka jahanam. Uji wong ngapo? Nah, ketinggal nyawab masing-masing. Nyawab wong masing-masing. Ya sesat kalau wong. Coba anda tadi jawab, boleh semayang zuhur, mayang subuh di kodok, ujung-ujungnya dipakai, ternyata salah. Selama tidak semayang ujung, misalnya kan, anak tanggung jawab, bukan main ini tanggung jawab, bukan kelemahan ngoceh sini. Sudah jalan.
Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah disambung di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.